Pak Karman, apa yang kau lakukan pagi-pagi buta seperti ini di kuburan? Saya bingung Pak Dimin. Tahun ini musim kemarau terlalu panjang. Bibit kopi yang baru kutanam tiba-tiba layu secara bergiliran. Apalagi tembakau yang tidak menampakkan tanda-tanda kehidupan. Jadi aku ingin meminta kepada Putri Dewi Rengganis agar diturunkan hujan. Wah, sama kalau begitu. Aku juga ingin berterima kasih kepada Putri Dewi Rengganis karena sapiku melahirkan dengan selamat dan sehat. Syirik, itu perbuatan syirik. Karena meminta dan berterima kasih itu hanya kepada Allah, bukan kepada benda seperti kuburan. Lancang sekali kau kakek tua. Mulutmu sudah bau kuburan, tapi masih memberikan nasihat yang tidak penting itu kepadaku. Tenang, tenang Pak Karman. Jangan emosi dulu. Kita dengarkan apa yang kakek tua ini katakan. Duduklah sebentar. Akan kuceritakan siapa Dewi Rengganis sebenarnya. Barulah nantinya engkau bisa memberikan kesimpulan. Dahulu kala, keadaan tanah Jawa masih hutan belantara, gung liwang liwing, jin, setan, iblis dan makhluk-makhluk tak kasat mata masih bergentayangan di mana-mana. Di tengah hutan yang lebat, di pegunungan yang tinggi, tinggallah seorang petapa yang sangat sakti. Semua makhluk halus tunduk kepadanya. Oleh karena itu, ia disebut Jin Kirabun. Sepertinya Gunung Argopuro ini terlalu luas dan indah jika hanya dihuni oleh aku sebagai seorang petapa sejati. Tanah Argopuro ini membutuhkan seorang penguasa agar tidak hanya dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, melainkan lahirnya sebuah peradaban yang nyata. Akhirnya, pada suatu hari, Kirabun melakukan perjalanan keliling dunia untuk mencari seseorang raja atau ratu yang pantas menjadi penguasa di Gunung Argopuro. Jauh dari Gunung Argopuro, di daerah Trowulan yang subur dan makmur, di bawah naungan kekuasaan Raja Brawijaya V, berdirilah Kerajaan Majapahit. Kerajaan tersebut diperkirakan berdiri pada masa sebelum datangnya Nabi Isa alaihi salam. Raja Brawijaya V, masih ingatkah engkau pada diriku? Siapa engkau wahai anak muda? Berani-beraninya menyerang kerajaan Majapahit. Aku Raden Patah, anak salah satu selir yang kau campakkan keberadaannya. Celakalah dirimu saat ini. Aku mampu mendirikan kerajaan Demak dan akan mengambil alih seluruh daerah kekuasaanmu. Apa? Setegak ini dirimu pada ayahanda. Tak perlu banyak berceramah. Mari kita buktikan sampai mana kekuatan Raja Majapahit yang katanya sakti mandraguna. Di dalam sebuah kamar yang indah, mewah nan megah, seorang putri baik hati dan cantik sedang menata rambut. Putri tersebut sangat disayangi oleh Raja Brawijaya V. Kemudian datanglah dua dayang istana menghampirinya dengan wajah yang ketakutan dan badan bergemetaran. Secara terbata-bata
ia menyampaikan keadaan istana. Tuan Putri Dewi Rengganis, istana Majapahit saat ini mendapatkan penyerangan. Apa? Penyerangan? Bagaimana mungkin? Cepatlah Putri, selamatkan dirimu. Aku akan mencoba memberitahu permaisuri, para selir dan dayang-dayang di istana. Dalam keadaan genting dan suasana kerajaan yang mencekam, Putri Dewi Rengganis berusaha menyelamatkan diri. Di tengah-tengah perjalanan, ia dikejutkan oleh seorang kakek tua yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Siapa engkau wahai kakek tua? Aku adalah Kirabun, seorang petapa. Jika kau ingin menjadi seorang ratu, maka ikutlah bersamaku. Tanpa berpikir panjang, nyawanya saat ini yang menjadi taruhan. Putri Dewi Rengganis menyetujui tawaran Kirabun. Ia dibawa terbang, melewati lembah, sungai, hutan, bukit dan pegunungan, melalui jalur timur yang saat ini dikenal dengan Desa Jambaran, Sumber Malang dan Badran. Hanya dalam hitungan detik, sampailah ia di sebuah gunung berdinding pepohonan yang begitu lebat. Suara binatang buas dan makhluk-makhluk halus mulai terdengar begitu jelas. Wahai Kirabun, di manakah saat ini kita berada? Kita berada di Gunung Argopuro, sebuah gunung di tanah Jawa. Lantas, mengapa engkau membawaku ke sini? Bukankah engkau menjanjikanku kekuasaan untuk menjadi seorang ratu? Benar Dewi Rengganis. Namun sebelum itu bertapalah terlebih dahulu. Jika engkau didatangi oleh seseorang, jangan lari, karena tempatmu di sini dan tempatku di bawah sana. Baiklah Kirabun.
nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kanggo tumindake satriya. Pertapaan Putri Dewi Rengganis tampaknya berhasil. Hutan yang luas mulai dibabat untuk dijadikan pemukiman, sawah dan ladang, sehingga ia mampu membangun kerajaan Rengganis. Seiring dengan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk di bawah kekuasaannya, daerah kekuasaan Putri Dewi Rengganis semakin luas. Konon katanya, daerah kekuasaan tersebut sampai ke negeri Arab Saudi dan India. Lapor Ratu, saya ingin menyampaikan informasi penting. Baiklah prajurit, silahkan. Sebagian penduduk negeri kita yang berada di jalur perbatasan dengan hutan belantara tiba-tiba diserang oleh segerombolan babi hutan, dan keadaan mereka saat ini sangat mengenaskan, Ratu. Apa? Bagaimana mungkin binatang-binatang buas tersebut sampai ke pemukiman penduduk? Sepertinya ada yang sengaja membuka pagar perbatasan tersebut, Ratu. Baiklah, Panglima, carilah orang yang membuka pagar perbatasan tersebut. Perkuat keamanan perbatasan, dan untukmu prajurit, beritahukan kepada penduduk agar tetap tenang, dan carikanlah tabib terbaik untuk memberikan pertolongan. Baiklah, Ratu. Selain rupanya yang cantik, Putri Dewi Rengganis dikenal sebagai sosok ratu yang baik hati, dermawan, bijaksana, dan pemberani, sehingga mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya di kerajaan Rengganis. Tak heran ia menjadi ratu yang disayangi oleh seluruh rakyatnya. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang penguasa, ia menyempatkan diri didampingi para panglima dan prajurit untuk melihat keadaan kerajaan Rengganis. Menteri Istana, bagaimana hasil panen kerajaan Rengganis saat ini? Hasil panen kita tahun ini meningkat 2 kali lipat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, Ratu. Alhamdulillah. Jika demikian, beritahukan kepada rakyatku agar berkumpul di lapangan untuk berdoa bersama, membawa hasil panen mereka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Ratu, laksanakan. Selepas melihat hasil panen seluruh rakyatnya dari berbagai penjuru di kerajaan Rengganis, Putri Dewi Rengganis bergegas kembali ke istana. Panglima, ada apa ini? Mengapa prajurit tiba-tiba meninggal tanpa sebab? Semenjak keluar dari daerah istana, sepertinya ada yang mengikuti kita secara diam-diam, dan prajurit kita meninggal atas dasar perantara sihir dari orang tersebut. Putri Dewi Rengganis kemudian siaga, melihat seluruh sudut-sudut di balik pepohonan, semak, bukit, bebatuan, namun tak ada tanda-tanda penyusup. Kemudian datanglah seorang raja tak dikenal.
bagaimana Ratu Dewi Rengganis? Sudah cukup elokkah sirinku membunuh seluruh prajuritmu yang hanya dalam hitungan detik? Berani-beraninya kau mengusik ketenangan ratu kami. Saat ini kau tinggal seorang diri, tak ada prajurit ataupun panglima. Kurasa kau menyerah saja dan bertekuk lutut di hadapanku. Siapa engkau? Dan mengapa tiba-tiba menghampiri kerajaan Rengganis serta membunuh secara diam-diam para prajurit istana yang selama ini menemaniku? Tidak perlu kaget dan marah. Aku adalah Raja Raraka, datang kemari ingin melihatmu duduk cantik dan manis sebagai selirku. Namun sebelum itu, biarkan aku menggantikan kursi kekuasaanmu. Kurang ajar! Kau datang dengan niat buruk itu sama saja mengundang perang. Langkahi dulu mayatku jika kau ingin menguasai kerajaan Rengganis. Baiklah, kuterima tawaranmu. Prajurit, serang! Saudara-saudaraku, jauhkan diri dari perbuatan serakah, karena semakin kau berusaha memenuhi keinginan, suatu saat akan diperbudak oleh keinginan itu sendiri. Jangan pernah sombong atas segala nikmat yang dimiliki, karena Allah lah pemilik seluruh alam dan semesta ini. Terima kasih Ki Ageng. Kau telah menceritakan siapa itu Putri Dewi Rengganis. Ternyata ia juga seorang hamba Allah sama seperti diriku. Lalu, benarkah Ki Ageng jika Putri Dewi Rengganis itu adalah seorang muslim? Benar. Berdasarkan cerita sejarah, jauh sebelum Putri Dewi Rengganis menjadi seorang penguasa di Gunung Argopuro, ayahanda beliau yakni Raja Brawijaya V yang bernama asli Raden Alit, yang sebelumnya memeluk agama Hindu, akhirnya mu'alaf menjadi seorang muslim. Bukti lain muslimnya seorang Putri Dewi Rengganis adalah keberadaan sebuah benda seperti tempat air di dekat makam, yang konon katanya merupakan tempat berwudu Putri Dewi Rengganis. Sedangkan bukti nyata muslimnya beliau sampai saat ini adalah makam beliau yang menghadap utara dan selatan, sebagaimana makamnya orang Islam saat ini. Berarti kita salah jika meminta dan berterima kasih kepada Putri Dewi Rengganis yang jelas-jelas bukan Tuhan, melainkan hamba Allah yang juga taat beribadah. Kalian salah jika menyembah kuburan untuk meminta dan berterima kasih, lalu membawa makanan yang dimaksudkan untuk dipersembahkan ke kuburan, untuk mendoakan dan bertawassul kepada orang yang meninggal. Lalu apa itu tawassul? Tawassul itu meminta tolong kepada sesuatu yang mempunyai derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai perantara dikabulkannya hajat atau keinginan kita. Tawassul boleh kepada manusia, boleh kepada benda atau amal kebaikan. Maka dari Kak Dintoh, peten kaulesan perajunan, para bapak, para ibu, kaum muslimin, tercukunan muslimat, cek sampai peten kaulesan perajunan salah minta, salah panyoon da ajunan ipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek sampai peten kaulah ketika ziarah kubur minta ke kuburan, mengharap ke kuburan, karena sejatinya yang mampu memberi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih Ki Ageng. Jika benar Dewi Rengganis masih ada, walaupun jasadnya telah tiada, bisakah kau memanggilkannya? Baiklah. Sang Hyang Sukma Bismillahirrahmanirrahim. Halalan halilan fadla jadil, halalan halilan fadla jadil, halalan halilan fadla jadil, halalan halilan halalan Seni 2023 Yayasan Sabda Rianada dengan tema mengasah zikir membangun pola pikir. Saya restui. Lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hametek ingsun nyirap kening samorko maperharjaning ponco saben ula sing netra ing nambaran sun kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwaku kalbu samudra pepuntaning laku tumuju dhateng Gusti dan kang amurba dumati manunggaling kaula Gusti rentet ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Sumebyar ing sukma madu sarining perwita maneka warna prata bangun praja sampurna sangkala tidha mungsa ana bendunata sirna yang sing rasa mardika mugia den setya pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya